adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di minggu ini? Puji Tuhan, kakak harap semuanya sehat-sehat semua ya. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker saat mau keluar rumah. Dan juga jangan lupa cuci tangan sebelum memegang apapun atau mau makan. Jangan lupa juga makanan, kita harus makan makanan yang sehat juga. Dan jangan lupa untuk berolahraga juga ya. Dan juga untuk sekarang, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Christine pengen ngucapin selamat buat adik-adik yang telah mengikuti lomba Food RI 75 di HKI Kota Bumi melalui online. Jadi lomba di Food online. Kak Christine ucapkan selamat bagi pemenang. Semoga adik-adik dapat menggunakan hadiahnya dengan baik, dengan bijaksana ya adik-adik ya. Dan yang belum, tenang aja, masih ada acara-acara lomba selanjutnya. Nah, adik-adik sekarang nih, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Christine akan tunggu adik-adik untuk ngambil Alkitabnya. Siapa yang udah menyediakan Alkitab di sampingnya? Angkat tangannya. Nah, bagi yang belum, tenang aja, Kak Christine akan memberikan waktu adik-adik 10 detik. Siapin Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Kakak hitung ya, dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kakak Christine anggap adik-adik udah persiapin nih semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ibadah kita. Ayo, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Yuk. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Biar Tuhan berkati ibadah kami, ibadah virtual kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah juga guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan berkatilah anak sekolah minggu juga Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dan supaya kami mendapat dan juga melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, sekarang kita lanjut ke lagu pembuka kita bersama Kak Sally. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sally ya. Sebelum kita menyembah nama Tuhan, mau menyanyikan lagu pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari dengan sikap berdoa kita menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, nyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah
dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang tengok-tengok. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan saya berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu, berikan mereka kesehatan dan cukupkan semua kebutuhannya Bapak. Dan saya juga berdoa buat orang tua ya Bapak, orang tua kami ya Bapak dan anak-anak sekolah minggu, berikanlah mereka kesabaran dan kesehatan dan rezeki ya Bapak di pandemi ini ya Bapak. Dan begitu juga kami berdoa buat negeri Indonesia ini Bapak, pulihkan supaya kami bisa berkumpul bersama-sama di ibadah selanjutnya Bapak, dan bertemu di gereja-Mu ini Bapak. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lewis. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini masih bisa diberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan, berkati kami. Kami ingin mendengarkan khotbah pada hari ini. Berikan hikmat ya Tuhan kepada kakak-kakak kami yang sedang mengajar ini. Dan semoga saja kami bisa menerapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, khotbah hari ini kita ambil dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sejenak. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Buka ya Alkitabnya ya yang ada di rumah. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Amin. Tema minggu ini adalah Aku Harapan Ayahku. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sayang sama mama papa? Ayo coba tunjuk tangan. Pasti semua sayang ya. Terlebih lagi terhadap ayah atau papa. Nah, walaupun papa terkadang jarang di rumah atau papa juga jarang bertemu dengan kita gitu kan, karena bapak atau papa itu kan bekerja terus untuk menghidupi kebutuhan kita kan. Tetapi terkadang papa itu adalah orang yang paling sayang sama kita gitu loh. Terkadang misal kita mengerjakan PR gitu, papa dengan capeknya setelah bekerja, tetapi karena ingin mengajar kita kan gitu, mengajar kita, sehingga papa
merelakan waktu jam istirahatnya untuk mengajarkan atau mengerjakan PR kita gitu lah. Sangat sangat baik sekali, sangat papa itu sangat sangat hebat sekali gitu loh. Nah, dalam khotbah pada hari ini kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menurut apa kata ayah kita atau papa kita, karena di sini dijelaskan bahwa anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai anak gitu kan, memang harus benar-benar mendengarkan perintah ayah, perintah orang tua, lalu apa yang diajarkan mereka kita mengikuti. Kita harus sopan sama orang tua, jangan membantah tuh adik-adik ya. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap orang tua kita gitu. Nah, dalam nats ini juga kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus mendengarkan apa yang diajarkan orang tua kita. Kita tidak boleh melupakan apa yang telah diajarkan orang tua kita. Misal kita telah diajarkan jadi orang yang bertutur kata baik, bertutur kata sopan. Nah, kita jangan sampai melupakan itu. Jangan sampai karena kita berteman gitu kan dengan orang-orang atau dengan teman-teman kita, adik-adik, kita sampai bertutur kata kasar gitu kan. Itu tidak boleh adik-adik ya, jangan ditiru. Nah, karena kan di rumah kita telah diajarkan oleh orang tua kita, terlebih lagi papa kita diajarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, yang menyenangkan hati teman-teman kita dan menyenangkan hati Tuhan juga tentunya. Nah, di sini juga kita diajarkan jangan berbohong. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah berbohong? Ayo tunjuk tangan. Nah, dalam nats ini kita tidak boleh berbohong adik-adik, karena dalam ayat 2 kita dijelaskan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tapi nafsu seseorang pengkhianat ialah merupakan kelaliman. Kita di sini tidak boleh berbohong adik-adik ya. Jangan berbohong lagi ya, karena ketika satu kali saja kita berbohong, pasti kita akan keterusan gitu. Kalau kata orang bijak itu keterusan selalu. Nah, di situ kita diajarkan oleh Tuhan jangan sampai kita berkata bohong, apalagi sama orang tua kita. Misal di sekolah kita disuruh beli buku gitu kan, buku harganya misal 24.000, tetapi kita bilang sama ayah kita, sama ibu kita di rumah harganya 30.000 atau 35.000 atau bahkan ada yang sampai 50.000. Nah, itu tidak boleh adik-adik ya, karena Tuhan telah mengajarkan kita untuk bertutur kata baik. Kita harus sayang sama orang tua, dan juga terakhir jangan berbohong, seperti itu. Nah, dalam khotbah ini adik-adik di rumah kan kita sedang masa pandemi ya. Kita sedang masa pandemi. Nah, kita harus bisa membantu orang tua juga di rumah ya. Jangan sampai kita di rumah, kita walaupun belajar juga kan adik-adik ya. Nah, di samping itu kita juga harus membantu orang tua kita gitu, agar kita bisa menyenangkan hati orang tua kita dan terlebih lagi Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi ingat ya, untuk firman hari ini kita diajarkan bahwa kita harus menyayangi orang tua kita. Kita harus mendengarkan didikan orang tua kita, atau kita harus menurut sama orang tua. Kita harus nurut sama orang tua gitu loh. Terlebih lagi ayah.
karena ayah adalah tulang punggung keluarga, ayah adalah seorang yang walaupun kelihatan galak, kelihatan garang, tapi sangat sayang sama kita gitu loh. Nah, untuk yang kedua, kita harus bertutur kata sopan sama orang tua ya, sama teman-teman ataupun sama orang lain yang tidak kita kenal. Kita harus bertutur kata sopan. Dan yang terakhir, kita tidak boleh berbohong. Nah, sesuai dengan titah Tuhan ya, titah Tuhan ke berapa adik-adik? Coba, ayo, titah Tuhan ke berapa? Ke-8 atau 9? Nah, di situ dijelaskan jangan berbohong. Nah, terlebih lagi kepada orang tua kita. Oke adik-adik ya, untuk khotbah hari ini kita telah diajarkan bahwa kita harus mendengarkan didikan orang tua, terlebih lagi ayah. Yang kedua harus bertutur kata baik, dan ketiga jangan berbohong. Nah, semoga Tuhan selalu memberkati kita agar kita bisa selalu dijaga, apalagi di dalam masa pandemi ini ya. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu diberikan hikmat agar kita itu bisa mendengarkan didikan orang tua, bertutur kata baik, dan jangan berbohong, seperti itu. Nah, terima kasih adik-adik. Firman Tuhan hari ini telah selesai. Nah, semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam Amsal 13 ayat 1-3, kami diajarkan agar kami bisa mendengarkan didikan orang tua kami ya Tuhan. Terlebih lagi ayah kami. Berkati ya Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang penurut dengan orang tua. Dan juga kami telah diajarkan agar selalu bertutur kata sopan dan baik. Berkati kami agar selalu bertutur kata sopan dan baik ya Tuhan, terhadap orang tua, terhadap teman-teman kami, dan terhadap masyarakat luas ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami telah diajarkan jangan berbohong. Berkati ya Tuhan agar kami tidak berbohong ya Tuhan, terlebih terhadap orang tua kami dan kepadamu ya Tuhan. Berkati kami agar kami bisa menjaga tutur kata kami, sopan santun kami, dan kami bisa mendengarkan didikan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, semoga saja kami selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan takut akan Tuhan selalu. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya akan dilanjut oleh kakak-kakak sekolah yang lain. Dan tetap semangat ya dalam masa pandemi ini. See you. Shalom adik-adik, gimana tadi khotbahnya? Semoga khotbah tadi bisa mencerminkan kita agar kita hidup lebih baik di dalam Kristus ya. Sebentar juga kan akan menghadapi penghujung ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi ingat harus tetap semangat ya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, gimana kebenaran yang disampaikan sama siapa? Ayo. Yap, sama Bang Lewis. Dengan tema Aku Harapan Ayahku. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus menjadi anak yang baik, yang taat dan patuh, dan mendengarkan nasihat orang tua. Salah satunya papa, karena kita adalah harapan papa dan mama kita. Papa dan mama kita mau yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik, udah di akhir ibadah nih. Sebelum
sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang mengintip ya. Ayo, sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu yang taat dan patuh dan takut akan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi pedoman di kehidupan kita ya Tuhan. Terimalah doa-Mu ini, terimalah doa anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita udah selesai ibadah nih. Jangan lupa dicek ya. Ntar kakak share link sama YouTube-nya. Jangan lupa di like, subscribe, and komen ya adik-adik. Dadah, sampai ketemu di ibadah selanjutnya.